Jumpa lagi dengan saya Mas Azi di video harian channel YouTube Kolektor Pusaka. Ya, seperti biasa saya di social distancing ini ada PSBB di Jawa Barat dan lain-lain perihal virus corona masih berkaitan dengan virus corona. Saya masih beraktivitas olahraga dan keluar yang seperlunya, pakai masker, cuci tangan, dan yang pasti insya Allah lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Dan berkaitan kali ini, saya kan sering kalau ditelepon klien saya, pasti ada klien saya yang biasa nelpon saya dan minta solusi, minta doa, minta apapun, minta arahan dari saya. Pasti saya selalu menyuruh Anda, bagi Anda yang muslim itu untuk sholat, untuk Mas Haji, misal, Mas Haji saya kok ini gimana, ini rezeki saya kok lagi surut, jualan saya lagi sepi, apapun itulah intinya berkaitan, Anda ingin minta rezeki, ingin ketentraman hati, apapun, saya pasti selalu menyuruh Anda untuk menuntaskan sholat 5 waktu, paling tidak itu sholat 5 waktu itu paling tidak. Dan kalau bisa dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat tahajud hingga sholat duha ya. Dan tetapi ada masalah begitu, ada masalah bagi klien-klien saya atau orang yang bertanya pada saya secara langsung, belum jadi klien. Saya sebut klien itu yang sudah memaharkan, itu biasanya saya sebut sebagai klien. Dan siapa saja yang konsultasi sama saya lewat chatting, lewat WhatsApp, itu sudah saya sebut sebagai klien. Ada juga yang bertanya, dan ya Mas Aji, Anda kan menyuruh saya ibadah, tetapi kenapa ketika saya sholat itu sulit khusyuknya Mas Aji begitu. Seakan-akan saya itu berpikir ke sana kemari. Memang itu tidak hanya Anda saja yang merasakan hal ini. Tidak Anda saja yang pernah mengalami hal ini. Tetapi saya yakin hampir semua orang yang melakukan sholat itu pasti pernah mengalami ini. Dimana memang benar ketika ada mau sholat sudah menyiapkan, nanti saya wudhu, saya harus bersihin dulu, saya mau khusyuk nanti dan lain-lain. Tetapi ketika sudah mengangkat tangan, Allahu Akbar, tiba-tiba pikiran kesana kemari, tiba-tiba tidak ingat Allah. Jadi tiba-tiba kayak gerambiang saja, apa istilahnya gerambiang, kayak pikiran itu nggak jelas gitu loh, kesana kemari, nggak ngalor nggak ngidul, nggak ke utara ke selatan, itu bahasa orang Jawanya begitu, nggak jelas kesana kemari. Tiba-tiba ingat WhatsApp yang belum dibalas, belum berstory, ingat orang, ingat kerjaan, ingat gak punya uang. Memang, jadi dalam sholat itu memang ada iblis atau setan yang menggoda orang sholat. Jadi wajar saja Anda mengalami hal itu ketika Anda sudah mempersiapkan nanti akan khusyuk dan lain-lain. Akhirnya Anda tergoda dan sholat Anda tidak khusyuk begitu. Bahkan saking tidak khusyuknya Anda sampai lupa jumlah rakaat Anda. Nah, iblis atau setan ini sangat senang sekali. Dan iblis atau setan ini adalah dia yang memang pekerjaannya suka menggoda orang sholat. Siapa namanya? Iblis yang bernama Khinzib ini. Pekerjaannya memang untuk menggoda orang sholat supaya tidak khusyuk. Nah, supaya dia sampai bisa melupakan berapa rakaat sholatnya, itu sampai lupa. Dan itu wajar saja, memang ada iblis atau setan yang memang pekerjaannya menggoda orang sholat supaya tidak khusyuk dan lain-lain. Memang selalu begitu. Siapapun orang yang sholat, dia ketika Allah Akbar, dia langsung bergerak bekerja untuk menggoda kalian. Jadi itu wajar begitu. Tapi jangan sampai hal ini Anda anggap wajar. Ini harus Anda berusaha untuk jangan sampai kalah dengan Hizb ini. Begitu. Bahkan Hizb ini juga bertugas untuk merusak manajemen
dalam sebuah majelis atau masjid. Misal biasanya di masjid-masjid itu kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendaharanya, itu nanti dia akan menggoda hal itu. Entah uangnya pakai aja dulu, uangnya kan tidak tahu orang banyak, tidak tahu anggota masjid, uangnya pakai aja, nggak apa-apa, nggak kelihatan, nanti akan kepake. Nah itu tugas dia juga seperti itu, walaupun pahalanya besar, menjaga amanah, menjaga keuangan masjid, tetapi peluang untuk tergoda itu juga sangat besar. Jadi Anda sebagai pengurus masjid juga hati-hati, karena banyak sekali goda-goda seperti itu. Ini ulah dari hijab. Tetapi Anda jangan terlalu larut, wah ini saya tergoda hijab, kemudian saya memang sudah titahnya dari Tuhan, memang hijab ini kerjanya memang begini, jadi kalau saya melakukan ini ya memang salah aja. Nggak begitu. Anda harus bertugas semaksimal mungkin, seprofesional mungkin menjaga keuangan masjid, dan juga menjaga konsistensi sholat Anda supaya khusyuk, agar Anda mendapatkan pahala atau Anda benar-benar berhasil dalam melaksanakan sholat. Jika Anda sudah membiasakan, nggak apa-apa, ini sudah digoda oleh hijab, ini biasa kalau saya tidak khusyuk. Nah, buat apa Anda gerak-gerak terus Anda sampai lupa rakaat, Anda meluangkan waktu tetapi tidak ada hasilnya. Ingat, jangan sampai kalah semak hijab dan perihal nanti bagaimana sholat yang khusyuk. Karena Mas Adi selalu menyuruh sholat untuk beribadah terus untuk sholat dan khusyuk. Nanti solusinya ada di video saya berikutnya. Jadi ingat, sholatlah yang khusyuk, jangan sampai kalah oleh iblis atau setan hijab. Sampai jumpa di video saya berikutnya.